Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam program live event. Kali ini kita hadir dalam siaran langsung apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda. Dan saya Wahid Arifuddin juga akan menemani pagi para pemirsa dalam siaran langsung apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kegiatan apel hari ini merupakan salah satu kegiatan untuk mengawali Silatnas Majelis Tafsir Al-Quran yang akan diselenggarakan insya Allah bulan September nanti. Pada bulan September yang akan datang akan insya Allah dilaksanakan Silatnas yang keempat. Sudah 4 kali kita adakan ya. Alhamdulillah. Bisa bersilaturahim dengan seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran seluruh Indonesia. Dan banyak rangkaian pendukung acara, salah satunya apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ini. Baik, di pagi hari ini para elemen dakwah sudah bersiap ini sudah di lokasi di Stadion Manahan. Betul sekali. Tentu dengan semangat yang membara dan fisiknya tentu sudah digembleng. Iya. Sudah sehat. Sudah latihan juga di perwakilan masing-masing begitu. Ya, nanti kita akan berikan gambarannya secara detail kepada para pemirsa. Namun kita di sini akan memberikan informasi terkait dengan adanya elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Sudah hadir selaku Wakil Ketua Panitia Pelaksana Apel Elemen Dakwah Majelis Tafsir Al-Quran pada kesempatan kali ini ada Bapak Mantono SE. Kita sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Bapak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, di Manahan untuk lokasi apel ini persiapannya sudah 100% siap ini ya Pak Mantono? Ya, insya Allah siap. Insya Allah siap dilaksanakan begitu. Baik, bisa diceritakan sebenarnya sejarah elemen sendiri yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran itu bagaimana itu? Baik, sebelum dijawab Pak Mantono, kita kasih spoiler dulu video. Videonya supaya ada gambaran untuk bagi para pemirsa. Kita ikuti video berikut ini. Video berikut ini.
pemirsa, luar biasa. Ya, Masya Allah. Merinding ya saat kita melihat kegiatan dari elemen Majelis Tafsir Al-Quran. Ini merupakan bagian dari upaya kita. Dakwah tidak harus di mimbar. Benar sekali. Dakwah juga bisa dilakukan dengan kita terus berbuat kebaikan. Seperti halnya yang tadi dilakukan oleh rekan-rekan kita yang ada di elemen dakwah ya, pemirsa. Dan barangkali Pak Mantono, ini kan tadi berbagai seragam ya yang ada di video tadi. Ini bisa diceritakan sejarahnya dan ada elemen dakwah apa saja ini di Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, jadi di MTA ini banyak elemen ya untuk mendukung kegiatan di MTA ini. Ya tentunya nanti kita harus tahu latar belakangnya kenapa elemen-elemen itu lahir. Yang pertama karena di MTA itu kegiatannya bukan hanya istilahnya untuk ngaji saja, tapi juga ada kegiatan kemanusiaan yang lain. Bentuk pengamalan ya. Bentuk pengamalan dari hasil ngajinya. Karena dikatakan dalam hadis Nabi itu khairukum ya sebaik-baik kamu sekalian itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya gitu. Baik. Kemudian terdiri dari apa saja elemen-elemen yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran itu? Kemudian elemen-elemen yang ada di MTA ini sebagai bentuk istilahnya untuk melaksanakan kegiatan sosial yang ada di MTA ini. Yang pertama itu adalah Satgas. Yang jelas itu dari Satgas. Dari Satgas itu sendiri pun nanti dalam perkembangannya itu nanti juga banyak pembagian tugas ya. Misalnya nanti ada Satgas Upacara, Satgas Keamanan Umum, Pengendali, Satgas Parkir juga, Bankom dan Bankom ya. Banyak nanti insya Allah nanti sambilan kita memperdalam. Ya baik. Berawal mula dari pengamalan hasil mengaji untuk mensyiarkan lewat kemanusiaan juga, kegiatan sosial yang mengawali inisiasi kegiatan tersebut di kegiatan apa itu Pak ya? Akhirnya terbentuk elemen dakwah itu. Ya, elemen dakwah itu diawali ketika tahun 74 ya, ketika itu dari tim kesehatan itu sudah melaksanakan khitanan massal ya. Jadi itu sudah tahun segitu sudah ada ya kegiatan sosial. Kemudian itu sampai adanya RB di depan itu klinik sekarang ya. Ya sampai sekarang itu. Ya itu dimulai dari itu. Kemudian dari Satgas sendiri itu lahir tahun 82. 82. 11 Maret tahun 2082. Iya. Kemudian ada Bankom juga pada saat itu sudah mulai terbentuk atau belum? Bankom nanti datang belakangan. Belakangan ya itu. Jadi memang Satgas. Walaupun nanti saya dari Bankom ini nanti akan melahirkan ke radio dan ke TV. Iya, dari Bankom embrionya sampai hari ini begitu. Baik, ke Satgas tim kesehatan dulu ya. Ini Rekan Fauzan kan 74 ini Pak Mantono berdirinya. Baik, kegiatan awalnya adalah melakukan khitanan massal. Baik, itu merupakan kegiatan yang direncanakan untuk lama atau memang itu melihat kondisi pada saat itu kebutuhan yang ada di masyarakat atau seperti apa itu Pak? Ya, jadi ini memang untuk kegiatan kemanusiaan juga ya. Jadi pada saat itu ya istilahnya kalau untuk biaya khitan itu pada saat itu dirasa agak mahal ya. Maka sebagai hasil pengamalannya ya kita membantu untuk mengadakan khitanan massal. Dan gratis tentunya kan. Iya, itu dilaksanakan di Semanggi ya tahun 74 ya. Di Bekasi. Di sini ya. Ini. Iya, sejarah ini. Sejarah khitanan massal di sini. Baik. Lantas ini ke elemen kedua yaitu Satgas ya yang lahir itu Pak. Itu bisa diceritakan seperti apa itu prosesnya itu Pak Mantono? Jadi proses Satgas ya itu karena istilahnya untuk mendukung dakwah di MTA ini kan pengamanan perlu istilahnya pengamanan juga. Jadi Satgas nanti yang pertama adalah mengamankan pengajian, jalannya pengajian agar supaya nanti pengajian itu bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib. Ya baik yang ada di pusat maupun perwakilan dan cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Utamanya adalah mengamankan kegiatan pengajian ya. Lantas untuk turunan kegiatannya bisa diceritakan? Turunannya nanti banyak sekali. Nanti ketika kita mengamalkan itu nanti kita akan kerjasama dengan pihak luar, ya terutama dari pemerintah. Ya nanti kita akan berkoordinasi, bersinergi untuk istilahnya ya kita mengeterapkan hasil ngaji kita gitu, agar supaya ya kehidupan kita tidak hanya bermanfaat untuk warga MTA saja, tetapi bisa untuk bangsa dan negara. Kalau Satgas itu ada batasan umur tidak Pak untuk masuk
dan bergabungnya itu ada ya, batasan? pada saat itu tidak ada. Pada saat itu tidak ada ya? Ya, tidak ada. Pada saat itu siapa yang punya jiwa semangat ya, silakan bergabung ya. Tapi untuk sekarang nanti mulai diklat ini memang kita dibatasi ya, karena kita melaksanakan diklat kita dibatasi umur 40 tahun. Maksimal 40 tahun. Karena nanti di sana kita akan istilahnya ya bekerja agak keras ya untuk membentuk jiwa korsa. Itu kan perlu pelatihan-pelatihan yang cukup lumayan disiplin gitu. Dan harapannya setelah nanti dengan adanya umur ini kan nanti tugasnya masih bisa dilaksanakan hingga beberapa tahun ke depan ya. Kalau nanti harapannya seperti itu. Kalau nanti batasan umurnya terlalu tinggi ya nanti mungkin hanya cepat pensiunnya. Baik. Tadi ada kegiatan yang sedikit saya soroti, itu kegiatan Satgas MTA itu ada di bencana juga itu. Ya, jadi untuk Satgas ini pada tahun 2022 ini kita membentuk istilahnya tim relawan ya. Tim relawan. Sebetulnya tim relawan itu sudah ada sejak dahulu ya. Ini untuk keberadaannya itu baru eksistensinya tahun 2022. Kegiatan apa pada saat itu, Pak? Pada saat itu adalah penanaman pohon, penanaman mangrove di Jepara ya, di Pantai Utara ya, di Pantura. Dan kegiatan-kegiatan yang lain ya seperti untuk bedah rumah juga melibatkan Satgas. Jadi kalau pada saat itu ya memang antara Satgas dan relawan ini menyatu, Pak. Jadi ya kadang Satgas ya kadang ya relawan begitu. Jadi multifungsi. Kalau keberadaan Satgas sendiri memang setiap cabang dan perwakilan itu memang ada ya, Pak? Ya ada. Memang diharapkan setiap cabang itu mempunyai Satgas. Agar supaya nanti untuk pengamanan daripada pengajar yang ada di cabangnya masing-masing itu bisa terkondisikan dengan baik. Dan setiap kali kita turun ke daerah, pas kajian pasti ada Satgas yang bertugas. Ada yang tim Bankom dan tim parkir juga yang bertugas ya. Baik Pak Mantono, ini kan Satgas merupakan salah satu cikal bakal adanya elemen-elemen dakwah yang lahir setelahnya itu ya. Mungkin bisa diceritakan proses terbentuknya elemen-elemen setelah Satgas ini, Pak Mantono. Ya, jadi terbentuknya elemen-elemen itu sebetulnya merupakan satu pecahan dari Satgas ya. Jadi ya dulu ya semua Satgas. Satuan tugas. Pokoknya ya hangabai. Semua dilaksanakan oleh dari Satgas ini. Nah, kemudian dengan perkembangan MTA yang semakin pesat, ya banyak tumbuh cabang-cabang baru, perwakilan-perwakilan baru. Ya maka untuk Satgas ini kita split ya sesuai dengan jobnya masing-masing gitu. Begitu. Pembagian tugas Pembagian tugas ya agar supaya nanti lebih bisa konsentrasi dalam untuk melaksanakan tugas. Ada apa saja ini ya rekan Fauzan? Bisa diberitahu Pak yang turunan setelah Satgas ini, Pak? Ya, turunan dari Satgas ini nanti ada dari Satgas keamanan itu. Dan nanti dari Satgas keamanan pun nanti juga akan melahirkan turunan-turunan lagi. Ya, kemudian dari Bankom, tim parkir, kemudian ada bebas terapi juga, itu ada protokoler dulu juga ya. Protokoler itu dulu namanya ring 1 ya. Kemudian kita ganti dengan protokoler. Gitu. Baik, ternyata turunannya kemudian banyak. ada juga SAR itu juga. Itu dulu dari Satgas ya. Iya, semua dari begitu. Baik. Masya Allah. Itu sepintas ya bisa kita lihat bagaimana aktivitas dan juga kegiatan dari elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Baik, terima kasih Pak Manto atas informasinya. Waktu kita terbatas, insya Allah nanti di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Baik, kita hari ini akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan kita yang sudah ada di lokasi acara apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran yang berada di Stadion Manahan, yang merupakan tempat dilaksanakannya apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran untuk menyambut Silatnas Majelis Tafsir Al-Quran keempat ini, rekan Fauzan. Langsung saja kita coba sapa rekan-rekan reporter yang ada di sana. Ada rekan Miftah Al-Firdaus dan rekan Tommy Al-Faltoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Ahmad rekan Fauzan Tommy dan juga rekan Miftah. Kabar baik hari ini ya. Sehat. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Baik. Saya ke rekan Miftah terlebih dahulu ya untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari pandangan mata kegiatan apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Rekan Miftah silakan. Baik, terima kasih rekan Ahmad
Fauzan dan juga rekan Wahid Arifudin. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta yang tentu akan diselenggarakan apel elemen dakwah MTA tahun 2022 merajut persaudaraan membangun negeri. Ini merupakan event rangkaian dari Silatnas yang keempat Majelis Tafsir Al-Quran yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Jadi ada beberapa event pendukung, salah satunya adalah apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Di sini seluruh elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran berkumpul, sudah siap seperti halnya yang Anda lihat di belakang, pemirsa. Jadi para peserta apel ini terdiri dari elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran, terdiri dari beberapa pasukan, ada dari SAR MTA, kemudian relawan MTA, kemudian Satgas, kemudian Bankom, tim parkir 246, kemudian ada dari Ponpes MTA, kemudian SMA MTA, dan tentu juga ada tamu undangan yang saat ini juga sudah hadir dari Kokam, kemudian Banser. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran nanti sebagai inspektur apel, yakni pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum. Kemudian yang sebagai komandan apel nanti adalah dari Satgas MTA, ada Bapak Sutanto yang nanti akan kita lihat bersama. Kemudian dalam apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ini nanti juga akan dirangkai long march dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta menuju ke gedung pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Dan tentu nanti para warga yang ingin menyaksikan bagaimana apel dan juga long march nanti sudah ada rute-rute yang akan dilalui. Silahkan nanti para warga, para pemirsa MTA TV yang ingin menyimak acara pagi hari ini bisa tentunya secara langsung maupun melalui tayangan MTA TV. Kembali ke rekan Ahmad Fauzan dan rekan Wahid Arifudin terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk laporan awalnya terkait dengan apel elemen dakwah ini. Sepertinya para peserta elemen juga sudah memposisikan diri ya, terkait dengan akan diselenggarakan apel. Dan untuk kita dapatkan laporan yang ada di depan lebih detail di bagian podium dan juga di sekitarnya, kita akan mengetahui bagaimana perkembangannya dengan rekan Tommy Alfatoni. Rekan Tommy, laporan Anda silahkan. Baik, terima kasih rekan Fauzan dan juga rekan Wahid. Pemirsa, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kita diberikan nikmat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, apalagi di momen yang bahagia pagi yang cerah hari ini. Saya berada di lapangan parkir Manahan. Cerah sekali suasana, saya bermandikan cahaya matahari. Dan tepatnya saya berada di gerbang F dari komplek Stadion Manahan. Tepatnya pula ada berada tidak jauh dari podium yang nanti akan digunakan untuk saudara kita long march gitu. Dan untuk saat ini seperti yang terdengar sayup-sayup masih diadakan persiapan akhir ya dari seluruh elemen yang terlibat pada kesempatan pagi hari ini. 5.000 lebih untuk bisa menunjukkan kebersamaan dalam kebinekaan. Lebih lagi kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Dan di sini tidak jauh pula ada saudara kita yang tepatnya ada di depan gedung Dispora ya, gedung Pemuda Bung Karno. Di situ ada beberapa saudara kita yang juga sedang mempersiapkan, mulai dari yang Satgas yang akan tampil nanti dan juga sebagian saudara kita yang bertugas membawa bendera merah putih dan lain sebagainya. Nah, persiapan-persiapan pula yang final juga dilakukan oleh elemen-elemen pendukung, mulai dari tim kesehatan sudah berada di titik-titik yang sudah ditentukan
dan juga semua elemen mempersiapkan dirinya masing-masing. Dari sekian banyak persiapan tentunya tidak akan sempurna apabila tidak didukung oleh doa kita bersama, termasuk Anda yang menyaksikan pemirsa MTA TV dan juga Anda yang menyimak melalui frekuensi jaringan radio kami. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan doanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan naungan dan ridhonya kepada kita semua agar semua yang kita ikhtiar dan upayakan ini mendapatkan rahmat dan juga berkah untuk semua. Tidak hanya untuk Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, untuk agama Islam, dan juga untuk anak-anak bangsa di seluruh komponen elemen Nusantara ini dan untuk negeri ini. Sebagai wujud kekuatan yang dirangkai secara bersama akan memberikan kekompakan dalam derap langkah kemajuan negeri ini. Dan nampak pula beberapa tadi sudah baru saja melewati di gerbang F ini pengurus pusat dan juga beberapa tokoh-tokoh sepuh dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran juga semakin menambah semangat untuk semua yang hadir di sini. Semoga acara demi acara juga berlangsung dengan khidmat ya. Dan insya Allah nanti ada beberapa unjuk kebolehan ya, sebagai kekompakan di setiap elemen. Semoga itu nanti akan memberikan inspirasi sebagai motivasi untuk generasi muda agar senantiasa menentukan pilihan apakah ikut terlibat dalam gelombang dakwah ini atau hanya nonton saja. Nah, setidaknya itu bisa membangkitkan rasa ingin terlibat ya, bahwa gerakan dakwah ini tidak hanya bisa disampaikan di mimbar-mimbar saja, tetapi juga pada implementasi di lapangan. Ya, dan masih nampak pula kesiapan dan kesigapan dari masing-masing elemen sedang disinergikan agar nanti berjalan dengan sempurna. Ya, demikian sementara dari saya yang berada di gerbang F, tepatnya di sebelah selatan ya, kalau di kompleks Stadion Manahan ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan awalnya sebelum terlaksananya apel elemen dakwah ini ya. Para peserta ternyata sudah masuk semua, sudah masuk arena apel dan juga bersiap ya, bersiap untuk mengadakan apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran sebelum nanti diberangkatkan untuk long march. Iya. Dan ini tadi ada berapa personil Pak yang hadir dalam apel elemen ini? Ya, untuk serta apel ini lebih dari 5.100 ya. Lebih dari 5.000 ya. Baik. Dan sepertinya rekan kita di lapangan sudah bersiap untuk memberikan informasi terkait dengan elemen dakwah juga dengan salah satu mungkin ketuanya ya. Iya, coba kita akan sapa kembali rekan Miftah Al-Firdaus. Rekan Miftah. Baik, terima kasih rekan Wahid dan juga rekan Ahmad Fauzan. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentu masih menunggu nanti ya pelaksanaan apel untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sedikit berbincang wawancara dengan peserta apel. Ini dari seragamnya, ini adalah dari tim kesehatan ya. Nah, ada Bapak Heru Surono. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini dari tim kesehatan ya Bapak ya? Iya. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kesannya mengikuti kegiatan apel elemen pagi hari ini? Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan apel ini, kebersamaannya, semangatnya untuk fisabilillah kegiatan apel ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar kita semuanya. Semuanya lancar sampai akhir nanti ya, sampai lokmatnya juga begitu. Kalau Pak Heru Surono ini di tim kesehatan sebagai maksudnya di bekerja di mana dan sebagainya begitu? Saya kerja di Jakarta sebagai tim kesehatan JJB. Jakarta, Jawa Barat, Banten. Nah, kalau dari tim kesehatan ini biasanya profesinya kan sebagai seorang dokter, kalau enggak perawat gitu ya. Nah, kalau Pak Heru sebagai
Saya sebagai tenaga kesehatan fisioterapi. Tenaga kesehatan fisioterapi ya. Oh, nggih. Pak Heru bergabung ke tim kesehatan sejak tahun berapa? Bergabung tim kesehatan itu sejak mulai silatnas pertama di GBK. Oh, silatnas pertama di GBK. Iya. Jen. Yang kedua mungkin kalau di Yang GBK. pertama. Yang pertama di Istora. Istora kalau nggak salah ya. Istora ya. Istora, kemudian di Senayan, Gelora, kemudian terus Manahan, dan iya. ini Manahan lagi. Iya, betul. Alhamdulillah. Berarti sejak pertama silatnas menjadi tim pendukung dari kesehatan begitu ya. Iya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang diikuti dari tim kesehatan ini dari tahun 2000 berapa ya? Itu 15 mungkin ya. Nah, ini apa saja Bapak? Waktu pertama yaitu di Istora sebagai tim kesehatan untuk membantu untuk melancarkan silatnas pertama itu. Kedua berikutnya ada beberapa kegiatan kalau ada pengajian gabungan di JJB, terus ada banjir di Jakarta waktu itu pernah di Jondet, terus banjir di Wesmasri pernah. Artinya ketika kegiatan-kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran, baik event besar, kemudian pengajian gabungan dan sebagainya, ini selalu turut serta begitu ya? Iya, betul. Termasuk kegiatan sosial ya? Ya. Nah, kegiatan sosial baik di banjir, gempa dan sebagainya, terjauh mana Pak? Kalau di Jakarta itu dulu pernah di Kerawang banjir Kerawang, terus gempa bumi di Cianjur. Oh, gempa Cianjur. Artinya turut serta terus gitu ya. Nah, kemudian dengan bergabungnya di tim kesehatan ini apa yang barangkali kesan yang dirasakan? Apa ini Bapak? Alhamdulillah ya, kami dari elemen dakwah ini punya ilmu di bidang kesehatan. Kita semaksimalnya sesuai dengan ilmu yang kita punya untuk mengabdikan di bidangnya. Ya, artinya ilmu yang didapatkan, profesi yang dikerjakan, nah ini bermanfaat juga di majelis gitu ya, dengan bergabung di tim kesehatan. Gitu. Kemudian yang diharapkan apa ini Bapak dengan bergabungnya di tim kesehatan ini Pak Heru Surono? Diharapkannya yaitu kita selain mengamalkan ilmunya tadi di Fisabilillah, kita bisa Fisabilillah untuk memajukan dakwah lewat elemen dakwah ini, lewat tim kesehatan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar untuk memajukan lancar dakwah tersebut. Dakwah ya di Majelis Tafsir Al-Quran tentunya ya. Kemudian ada harapan juga nanti tahun-tahun berikutnya ada apel elemen dakwah semacam ini juga Pak? Saya mengharapkan lagi tahun berikutnya itu kalau kalau ada silatnas ada apel lagi gitu. Artinya ketika tidak ada kegiatan yang semacam ini kita juga ini ya jarang berkumpul bersama bareng-bareng seluruh elemen ini ya. Betul. Biasanya berkumpulnya di wilayah JJB, tapi ini langsung di Solo berkumpul dengan banyak personil dari berbagai wilayah, tim kesehatan dari daerah lain pun juga ketemu begitu ya. Apa yang terakhir yang ingin dipesankan Bapak untuk pemirsa semuanya dengan adanya kegiatan apel elemen ini? Pesan-pesan dari kami untuk terutama tim kesehatan yang belum bergabung segera bergabung untuk tim kesehatan sesuai dengan ilmunya, karena di tim kesehatan itu kan semua tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga penunjang kesehatan lainnya juga. Termasuk Bapak tadi fisioterapis gitu ya? Ya, saya termasuk penunjang. Karena ada dokter, ada perawat, ada analis, ada hanya terputus dengan komunikasi kita dengan dan rekan tadi kita mereka. Sudah dapat info ternyata tim kesehatan bukan hanya yang ada di Solo, tetapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia ini ya Pak Mantono ya. Seluruh perwakilan dan cabang yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran juga ada tim kesehatannya begitu. Pak Mantono, hari ini tanggal 19 Juli 2023 dari elemen dakwah melaksanakan apel dan long march ya. Baik, untuk tujuan dari acara hari ini sebenarnya apa ini Pak Mantono? Ya, jadi untuk kegiatan apel yang kita laksanakan hari ini
Itu yang pertama kita sebagai ajang silaturahmi antar warga MTA. Ya karena kita nanti dari berbagai macam daerah kita akan berkumpul di sana. Ya, bertemu di sana. Ya, kemudian yang kedua adalah kita menjaga soliditas, sinergitas ya antar elemen nanti untuk melancarkan dakwah yang dilaksanakan oleh MTA ini. Kemudian juga kita akan mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa di MTA ini banyak komponen di mana semuanya itu nanti muaranya adalah untuk melancarkan dakwah. Gitu. Dan yang terakhir ini adalah sebagai pemanasan kita nanti menjelang untuk Silatnas keempat yang akan datang. Karena kalau Silatnas memang banyak pesertanya, kemudian seluruh Indonesia juga bisa berkumpul, tentunya membutuhkan tenaga dari Satgas pun juga banyak juga. Nanti kalau untuk Silatnas, insya Allah nanti Satgas seluruh Indonesia akan kita kerahkan. Kalau pada hari ini kita hanya mengerahkan wilayah Jawa Tengah, kemudian DIY dan Jatimbar. tidak Jawa Tengah, semua Jawa wilayah Timur, di wilayah bagian barat ya. Jadi Jawa Timur aja tidak semua. Jadi Jawa Timur bagian barat. Jatimbar ya. Jatimbar. Baik, berarti otomatis dengan jumlah 5.000 ini bukan jumlah maksimal dari elemen dakwah ya? Bukan. Jumlahnya nanti akan lebih banyak lagi ya. Baik, luar biasa ternyata para pemirsa dan kita bisa berikan informasi ternyata kegiatan apel ini merupakan kegiatan yang sebagai pemanasan juga sebelum Silatnas ya. Sebelum Silatnas di bulan September yang akan datang. Baik, sepertinya rekan Miftah sudah siap kembali ya. Rekan Kita Fauzan, akan coba sapa rekan Miftah. Rekan Miftah, silahkan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Fauzan dan juga rekan Wahid Arifuddin. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Kalau tadi dari tim kesehatan, ini termasuk elemen vital juga. Dari semua elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran tentu mempunyai peran yang sama, peran yang vital semuanya untuk mendukung kelancaran dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, kalau di kiri saya ini ada Mas Hussein Mustafa. Nah, ini adalah anggota SAR MTA yang juga turut sebagai elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Hussein ini bagian dari SAR Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau Anda sering melihat tayangan TV, ini Mas Hussein juga sering tidak. wawancara dan sebagainya loh ya. Ketika ada operasi-operasi dan sebagainya, Mas Hussein ini termasuk pendukung selain sebagai anggota SAR, reporter juga bisa loh ini. Ya, kalau Mas Hussein ini bergabung dengan SAR tahun berapa? Saya bergabung dengan SAR MTA tahun 2017 ya. Tahun 2017. Itu termasuk awal ya terbentuknya SAR? Terbentuk SAR itu tahun 2010. Oh, 2010. Jadi 7 tahun setelah 7 tahun setelah berdiri saya bergabung. Saya termasuk baru Mas. Baru ya, termasuk generasi masih muda ini ya. Ya. Bergabung di SAR Majelis Tafsir Al-Quran. SAR Majelis Tafsir Al-Quran itu biasanya kerjanya di balik layar ya. Beda dengan kami-kami yang ada di MTA TV ini selalu berada di depan layar. Nah, kalau Mas Hussein ini selalu di balik layar, jarang orang yang mengetahui begitu. Nah, yang melatar belakangi untuk ke SAR ini apa Mas Hussein? Yang pertama tentu ini panggilan jiwa. Panggilan jiwa menolong itu adalah sebaik-baik manusia menurut Al-Quran ya. Jadi bagaimanapun menolong adalah kewajiban kita. Yang pertama adalah panggilan jiwa. Yang kedua tentu dengan mengamalkan hasil kaji. Kita di MTA sudah sering dipejangi oleh Al-Ustadz bahwa apa yang kita kaji di majelis harus kita amalkan di lapangan. Seperti itu. Artinya memang wujud dari hasil kaji ya. Semua elemen dakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini melaksanakan itu ya salah satunya adalah wujud pengamalan dari hasil mengkaji di Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau di SAR ini suka dukanya ketika bergabung dengan SAR ini apa? Ini dukanya dulu apa sukanya dulu? Boleh lah, yang mana dulu? Sukanya dulu. Tentu banyak hal yang kita suka di SAR. Ada yang kita ketika di lapangan itu bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan kenalan-kenalan baru, kita menjalani relasi baru. Terus kemudian ketika kita di lapangan, selain meningkatkan skill, yang skill itu hard skill, kita juga meningkatkan skill bersosialisasi dengan masyarakat. Itu sisi baiknya. Senang, saya memang senang untuk bersosialisasi. Ya, dukanya ya kita harus mengevakuasi ataupun menolong korban, itu adalah suatu
beban tersendiri, Mas. Beban tersendiri ya. Itu yang paling membuat kita duka adalah ketika kita bertugas berarti ada orang lain yang sedang berduka. Sedang berduka begitu ya. Apalagi ketika barangkali menemukan mayat misalkan begitu ya. Nah, menemukan mayat kemudian diangkat, ada keluarga yang sedih, ini ya juga turut serta gitu ya. Iya. Itu menarik juga untuk penemuan mayat. Saya pertama kali mengevakuasi mayat ya 2017 itu pertama kali melihat mayat beneran. Maksudnya melihat mayat beneran yang tidak meninggal dalam kondisi wajar ya. Itu saya nggak makan 2 hari kayaknya. Nggak makan 2 hari karena ya pertama kali melihat kan pasti ada gereng seperti itulah, ada rasa tentu ya rasa takut mungkin ya campur-campur ya. Tapi setelah itu mungkin sudah menjadi terbiasa ya. Ya lambat laun karena sudah seringkali berkegiatan seperti itu akan menjadi kebiasaan dan ya menyesuaikan lah kita. Menyesuaikan. Alhamdulillah. Artinya memang ini menyesuaikan. Nah, kemudian pesan yang ingin disampaikan untuk kegiatan apel ini apa? Sesuai dengan tajuknya ya, merajut merajut persaudaraan membangun negeri ya. Ya kita sebagai elemen dakwah MTA ini siap untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain, baik itu dari unsur pemerintahan maupun unsur-unsur elemen masyarakat yang lain, kita bersiap bersatu padu untuk membangun negeri ini. Jadi MTA itu tidak seperti yang ya kita siap pokoknya untuk bergabung dengan yang lainnya. Ya, siap bergabung, bersosialisasi. Apalagi SAR MTA itu ketemu dengan masyarakat yang majmuk gitu ya, itu sering sekali gitu. Sering sekali. Berbeda gitu. Ya. Kemudian yang terakhir apa yang disampaikan untuk pemirsa semuanya, pesan gitu ya. Barangkali yang belum tergabung dengan elemen ini bergabung apa ya? Ya ini kan nanti ada beberapa elemen yang akan tampil di sini, nanti juga long march dari Manahan sampai ke Mangkunegaran. Jadi harapannya masyarakat yang melihat maupun warga, khususnya warga MTA yang melihat, ini elemen ini sedang bertugas, jadi dilihat nanti saya mau gabung ke elemen yang mana nih, yang kiranya cocok. Nanti kan ada ditampilkan bahwa tugas-tugasnya ada si A, si B, si elemen C, nanti silakan bergabung dengan sesuai kemampuan masing-masing. Setiap orang kan kemampuannya berbeda-beda. Ya, sebenarnya tadi kalau dari tim kesehatan, profesinya sebagai seorang tenaga kesehatan juga bergabung di tim kesehatan gitu. Betul. Ya. Nah, kalau mungkin tim-tim yang lain ini yang dibutuhkan kalau SAR ini yang penting kemauan ya. Ya, kemauan nanti terus dilatih, skillnya dan sebagainya gitu. Akan meningkat. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Husein ya waktunya. Mudah-mudahan acaranya juga sukses untuk hari ini dan teman-teman SAR MTA dan elemen dakwah MTA juga semakin solid gitu ya untuk mendukung dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya dengan Mas Husein Mustafa dari SAR Majelis Tafsir Al-Qur'an yang bergabung sejak tahun 2017 hingga mendukung berjalannya dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an dari sisi kemanusiaannya ketika ada pertolongan dan pencarian. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Miftah dan Pak Mantono. Ternyata SAR ini lahirnya 2010 ya. Iya, 2010 ya. Dan kegiatannya mungkin bisa diberikan gambaran juga ke para pemirsa ini Pak Mantono. Jadi untuk SAR ini nanti lebih spesifik ke bencana ya. Jadi nanti yang terjun ke bencana langsung ya. Pertolongan pertama yang evakuasi di bencana, karena untuk bencana itu kan perlu teknik, jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Harus punya skill, harus mempunyai skill yang tinggi juga. Dan anggota SAR MTA sudah dibekali dengan diklat-diklat. Iya, sebelum itu harus kita diklat dulu dengan SAR Basarnas. Gitu. Bahkan ada sertifikasi di ilmu-ilmu tertentu. Ya, mendapatkan sertifikat juga. Ketika dari anggota SAR itu mengikuti diklat juga mendapatkan sertifikat. Ya. Baik. Kegiatan-kegiatan yang belum lama ini dilakukan apa saja ini ya Pak? Betul, ini banyak ya dari rekan-rekan kita di SAR ini ya. Ketika terjun ke bencana, terutama ini misalnya Merapi atau ke Gunung Semeru, kemarin ketika terakhir ini di Cianjur, ya sudah tugas sana berhari-hari. Bahkan beberapa tim 1 bulan ya, misalnya 1 bulan. Ya, Masya Allah. Beberapa tim ya diterjunkan. Ya, kalau sana kita kolaborasi. Jadi dari tim SAR itu yang terjun ke lokasi, kemudian di belakangnya yang untuk pendukungnya itu adalah dari relawan, kemudian dari tim kesehatan juga, dari Bankom, ya
kita bersinergi di sana. Bersinergi. Berarti memang sudah ada pembagian tugas. Jadi masuk terlebih dahulu di daerah bencana itu tim SAR dulu, kemudian disusul oleh tim-tim yang lain begitu. Ya tentunya kan nanti untuk tim SAR ketika mereka tugas di lapangan itu, ketika mereka balik pun juga ya perut kosong. Ya siapa yang mendukung? Nah ini nanti dari tim DU, tim dapur umum yang memasakkan juga, memasakkan untuk mereka. Ketika kita masakkan, kemudian mereka tugas sudah aman. Sudah mereka nggak memikirkan nanti saya makannya gimana? Masaknya gimana? Sudah dimasakkan. Ya, satu elemen baru ya Pak di Majelis Tafsir Dapur Umum. Dapur umum juga. Itu penting juga ini rekan. Penting sekali. Jadi ketika kita evakuasi misalnya banjir kemarin ya bulan Januari di Kota Solo, ya itu tim dapur umum ya kita membuatkan paket ya untuk diberikan kepada masyarakat, para korban banjir. Oh begitu. Ya tidak kurang dari 2.000 bungkus kita berikan kepada mereka. Itu dananya semua dari yayasan? Iya dari yayasan, insya Allah dari yayasan kita. Dari warga sendiri dari warga yang ini ya. Masya Allah. Jadi memang kontribusi ini merupakan bagian dari bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari begitu di tempat pengajian, kemudian aplikasinya salah satunya kita memberikan bantuan saat orang sedang membutuhkan. Ini sedikit menarik terkait dengan tim DU ini ya Pak Manton. Apakah semua orang yang ada di tim DU ini bisa masak Pak Manton? Lah insya Allah dari tim DU ini kan kita pengalaman dari Nafar ya. Ketika kita Nafar, itu kan itu dari yang ikut Nafar itu kan istilahnya belajar untuk masak sendiri ya. Jadi ketika kita harus memasak sendiri, maka ketika mereka itu masuk ke bergabung ke dalam Satgas, ya akhirnya kita bentuk untuk tim DU. Tim DU. Ya. Ini kita fasilitasi dengan pembelian peralatan dapurnya, kemudian bahan-bahan makanan, bahan-bahan untuk peralatannya kita siapkan. Baik. Itu merupakan divisi yang ada atau salah satu elemen yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ada. Baik, kita sudah siap kembali untuk wawancaranya bersama rekan Miftah Al-Firdaus ya. Silakan rekan Miftah, silakan. Baik, terima kasih rekan Wahid dan juga rekan Ahmad Fauzan. Pemirsa Amta TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan untuk wawancara berikutnya dengan salah satu peserta apel. Kali ini di elemen Bankom. Bankom, apa itu Bankom ya? Nanti kita akan coba tanya ke beliau. Ini ada Pak Sumarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Ji? Alhamdulillah sehat. Semangat juga ini ya. Ikut menjadi bagian dari apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ini, Pak. Pak Martini sekaligus sebagai sekretaris Bankom pusat ya Pak? Iya betul. Sekretaris satu untuk Bankom ini jarang yang apa sih Bankom kita? Apa nih Pak? Sedikit saja barangkali. Baik. Sebenarnya untuk Bankom ini bantuan komunikasi ya. Ya Bankom itu salah satu dari bantuan komunikasi gitu ya. Salah satu elemen berdakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini yang fungsinya itu adalah memberikan informasi, komunikasi. Baik itu ke dalam maupun keluar. Artinya baik intern ke dalam itu sesama elemen dan keluar itu barangkali untuk yang di luar dari majelis ini yang menggunakan seperti itu. Oh, jadi komunikasi ketika ada personel yang seragamnya semacam ini. Kalau seragamnya ini ada berapa jenis Pak Bankom? Ada tiga. Yang satu itu hitam seperti ini, hitam ini yang nanti di lapangan itu terhadap pakai hitam rompi itu. Yang kedua kaos oranye yang pakai orange itu pakai MTA. Dan paling untuk yang para pengurus itu mungkin ada satu lagi untuk batik. Batik itu sebenarnya untuk yang ikut memantau ataupun mungkin penjemputan tamu-tamu VIP maupun beliau Al-Ustadz ini langsung dari gitu. Kalau Bankom ini ada tadi kan diinformasikan kalau Pak Mantono yang ada di studio tadi menyampaikan ini Satgas dulu kemudian baru Bankom. Nah, kalau Pak Martin apakah juga termasuk bagian menjadi bagian yang pertama. Kami untuk ikut di Bankom jadi langsung Satgas baru beberapa bulan karena perekrutan Bankom. Saya diarahkan untuk yang ke Bankom itu. Bankom. Kemudian kalau menjadi anggota Bankom ini apakah harus mempunyai keahlian khusus Bapak? Iya. Yang jelas itu punya komitmen, integritas, loyalitas. Nah itu aja. Jadi tidak berlebih. Kalau kita punya komitmen, loyalitas dan integritas, saya kira ini bisa untuk menjadi bisa menjadi anggota bagian dari elemen Bankom MTA gitu ya.
biasanya kan kalau Bankom ini harus mampu mengoperasikan atau mungkin punya izin misalkan radio itu, apakah harus begitu atau enggak? Nah, ini kita kan juga punya frekuensi ya, artinya kita punya frekuensi sendiri. Ini UHF ya. Ya, jadi kalau yang dapatkan izin itu kita punya frekuensi di UHF, sehingga kita seluruh anggota Bankom ini punya hak memiliki frekuensi itu. Kemudian suka dukanya menjadi bagian dari Bankom ini apa Bapak? Iya. Sebenarnya banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Nah, itu kan tinggal dibagikan. Iya, itu kan tinggal hati kita. Sebenarnya kita itu kan inginnya kan sabilillah. Kalau kita terpanggil untuk sabilillah itu insya Allah senang. Senang untuk panggilan sabilillah itu. Oh, jadi senang ya, ada panggilan sabilillah. Iya. Dukanya, wah ini hampir nggak ada mungkin. Ini dukanya kalau kita perhatikan itu ya kalau pas berbarengan tugas, kegiatan seperti itu berbarengan dengan yang lainnya. Terkadang kita mencari personel untuk tugas itu kesulitan. Oh gitu. Jika mana mau ya harus karena kan Iya. di samping sebagai anggota Bankom mungkin punya aktivitas yang lain Iya, ya, pekerjaan seperti- pokoknya gitu iya, kan. iya. Nah ini tentu berbenturan. Nah, itu ya duka sedikit lah ya. Iya. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang diikuti ini seperti apa Bapak? Apakah kegiatan pengajian apa dan sebagainya? Apakah juga termasuk kegiatan sosial ini juga terjun Bapak? Betul. Jadi tugas utama kita elemen Bankom itu adalah sebagai informasi komunikasi. Jadi membuat jihad pagi, pantauan MD, dan yang sekarang terupdate itu adalah call center. Jadi kita bisa memantau dari seluruh Indonesia. Jadi mulai dari dari Banyuwangi sampai ke Sumatera. Ini kita punya call center. Jadi bila misalnya terjadi sesuatu saudara kita, pengurus kita, daerah kita itu kita pantau perjalanan seperti di jalan. Kebetulan ada sesuatu. Nah, ini kita punya solusi yaitu call center. Di sana ada teman kita langsung langsung begitu ya. Jadi langsung dieksekusi dari teman-teman kita. Yang terakhir ini apa yang ingin dipesankan untuk pemirsa semuanya tentang apel ini atau barangkali dari warga Masjid Tafsir Al-Quran yang tertarik dengan Bankom juga di Bapak apa? Iya, baik. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami terutama untuk para pendukung elemen ini kita supaya merasa memiliki handar beni untuk Bankom, memiliki untuk majelis ini. Kalau pesan kita Ahmad Dahlan itu kan jelas apa yang bisa kita berikan kepada majelis ini. Tetapi jangan sampai kita majelis memberikan pada kita apa. Ya? Akan seperti itu. Nah, kalau kita sudah ketemu seperti itu, insya Allah kita dalam hati itu bergerak. Majelis memberikan kita itu sudah banyak sekali. Nah, tinggal kita memberikan apa. Ya, ini wujud bagaimana mendukung berjalannya dakwah Masjid Tafsir Al-Quran di seluruh penjuru negeri ini tentunya begitu ya. Seperti itu. Terima kasih nih Bapak ya waktunya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan berada di Bankom, kemudian semakin solid dengan elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran yang lain juga, karena ketika ada kegiatan semua elemen ini pasti turun ya, dari Bankom, Satgas, kemudian SAR, tim kesehatan, tim parkir, nah ini penting juga gitu kan. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mardi dan Pak Turasan dengan Bankom. Kembali ke studio dengan rekan parkir yang belum ya. Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporannya ya dengan tim Bankom. Dan rekan Fauzan, kita coba berikan informasi terbaru bagaimana kondisi di Stadion Manahan. Sudah ada rekan Tommy Alfatoni untuk yang laporannya akan menghadirkan informasi terkini. Rekan Tommy, silahkan. Baik, terima kasih rekan Fauzan dan rekan Wahid. Kembali lagi pemirsa, alhamdulillah persiapan sudah terlampaui dengan baik. Tadi juga sudah dicoba satu persatu yel-yel semangat dari Komandan Satgas MTA Pusat, mulai dari yang dewasa sampai Satgas Tunas yang masih belia. Dan juga saat ini di depan pintu F ini ada persiapan sekitar 60 personel Satgas yang nanti akan menampilkan Satgas kita nanti tampilannya untuk bisa ditampilkan di hadapan peserta apel.
dan juga beberapa tamu undangan juga sudah berkenan hadir, termasuk beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM HUM juga sudah ada di lokasi. Dan masih terlihat berbagai aktivitas masyarakat di depan pintu F ini. Ada yang masih terlihat lari-lari olahraga dan juga beraktivitas lainnya. Sangat gembira sekali, semuanya dalam keadaan sudah siap siaga dan terdengar sayup-sayup, pasukan juga sudah disiapkan. Pertanda tidak lama lagi kita segera akan mengikuti apel pada kesempatan pagi cerah hari ini. Merupakan rangkaian dari Silatnas keempat dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Merajut Persaudaraan Membangun Negeri. Semoga dari kota Surakarta ini terpancar luas kebersamaan dan juga persaudaraan ke seluruh penjuru Nusantara. Ya, demikian kembali ke studio. Terkini terkait dengan apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran, dan sepertinya kegiatan apel akan segera dibuka. Dan terakhir barangkali dari Pak Mantono selaku Wakil Ketua Pelaksana ada pesan untuk para pemirsa ini. Ya, kami pesankan terkhusus untuk warga MTA, bagi para pemuda tentunya, nanti agar supaya ikut ambil bagian di ladang dakwah ini. Ya, tentunya ini adalah kebutuhan kita. Ya, dengan semakin bertambahnya cabang maupun perwakilan yang baru, otomatis nanti akan berbanding lurus dengan tanggung jawab kita. Iya, betul. Tanggung jawab kita akan semakin besar, semakin meluas. Ya, oleh karena itu ya nanti akan dibutuhkan dari rekan-rekan muda. Ya, mari kita bergabung di dalam elemen pendukung dakwah ini. Ya, apalagi ini mungkin istilahnya satgasnya sudah saatnya pensiun. Karena sudah melebihi usia ya. Biasanya nanti walaupun nanti dari satgas itu tidak terjun di lapangan, tetapi mungkin di belakang layar atau di tempat-tempat yang tidak mengeluarkan tenaga yang sesuai banyak. Sesuai kemampuan fisik. Sesuai dengan kemampuan. Berarti kaderisasi hal yang mutlak dibutuhkan. Ya, harus makanya ini dirancang kita mengadakan diklat untuk Satgas. Ini harapannya nanti di bulan Agustus kita akan melaksanakan diklat lagi. Ya, harapannya nanti ini adalah sebagai pintu masuk untuk istilahnya masuk ke dalam Satgas. Agar supaya nanti di dalam pelaksanaan menjadi anggota Satgas itu tahu tanggung jawabnya apa, kemudian itu yang perlu kita bekali. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mantono bahwasanya elemen dakwah MTA ini banyak. Silahkan para pemuda ini pilih yang sesuai kemampuannya dan suara hatinya ingin masuk ke elemen dakwah mana, karena semua ini dibutuhkan oleh Majelis Tafsir Al-Quran untuk mensiarkan dakwah lewat kegiatan-kegiatan sosial dan saling melengkapi. Jadi kita saling bersinergi. Nanti monggo silakan gabung ke Satgas bisa, ke Bankom bisa, tim parkir juga bisa, kesehatan bisa, protokoler juga bisa, bebas rapi juga. Kemudian juga di sini nanti juga ada tim karate atau tim bela diri pun juga ada. Silakan nanti disalurkan bakatnya di sana. Dan bukan hanya tim-tim yang tadi disebutkan, masih di belakangnya masih banyak tim. Nanti masih banyak. Tim apa ya tadi? Misalnya nanti itu untuk melaksanakan hari ini kita juga menunjukkan dari tim kebersihan. Ya, dari nanti harapannya ketika acara ini awal itu bersih, nanti sehabis ini juga harus bersih pula. Jadi kita datang bersih, pulang bersih. Nah, itu nanti harus ada tim penyapunya, tim penyapu ranjungnya nanti. Kemudian juga ada tim paturasan juga di sana. Jadi kita karena berkumpulnya banyak orang, tentunya kita harus menyediakan fasilitas. Toilet, paturasan. Begitu pula nanti ketika pelaksanaan dari Longmat, dari Manahan sampai ke Majelis Mangkunegaran, yaitu nanti ya tentunya juga akan, karena di situ juga ada penggembiranya juga dari warga MTA yang akan datang di sana. Ya, ini nanti dari tim kebersihan pun juga akan melaksanakan tugas. Begitu. Saling bersinergi ya satu sama lain, sehingga kegiatan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan tidak meninggalkan sampah. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai meninggalkan sampah. Karena ini menjaga kebersihan karena sebagian dari iman ya. An-nadhafatu minal iman gitu. Jangan sampai kita orang Islam malah menjadi sumber masalah dari sampah itu sendiri ya Pak ya.
Baik, ini tadi juga disebutkan ada tim penggembira ketika nanti perjalanan long march dari Stadion Manahan ke Mangkunegaran ini. Mungkin itu bisa disampaikan. Ini tim penggembira itu apa itu Pak maksudnya? Ya, tim penggembira ini kita melibatkan dari warga yang tidak ikut apel pada hari ini. Ya, karena ini nanti istilahnya supaya nanti yang mengikuti apel itu istilahnya semakin bersemangat itu tentunya agar ada yang menonton begitu. Dan nanti dari warga penggembira akan kita bekali 2 bendera ini. Merah putih. Ini bendera merah putih. Nasionalisme kita. Kemudian yang satu ini adalah bendera untuk Silatnas. Oh, iya. Ya, jadi nanti dari masing-masing penggembira, ya nanti akan kita bagi satu-satu. Kita berikan satu-satu. Ya, kita libatkan 5.100 juga. Masya Allah. Ya, untuk penggembira ini. Dan ditempatkan di beberapa titik. Dan kita plotting. Kemarin sudah kita plotting untuk perwakilan Surakarta itu misalnya tempatnya nanti di Kota Barat, mulai dari flyover sampai ke Gendingan. Itu sudah kita plotting seperti itu. Ya, sampai di Majelis Pusat. Majelis Pusat, ya nanti yang terakhir itu dari Karanganyar dan Sragen gitu. Ya, kalau nanti di finishnya di Majelis Pusat atau di Majelis Pusat lah ya, itu. Ini untuk gerbang finishnya kita beri di Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro. Ya, karena di sana disediakan panggung, kemudian ada beberapa pimpinan perwakilan yang akan menyambut di sana, yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang melaksanakan long march dari mana nih. Dan juga ada bazar. Ya, ada bazar juga dari tim Bikon yang melaksanakan bazar di seputaran Majelis MTA Pusat. Begitu. Jadi kalau mau belanja makanan, nanti habis jalan-jalan, habis lama silakan dulu. Ya, menghampiri melarisi saudara-saudara kita yang buka lapak di sana. Berarti tidak perlu khawatir nanti kehausan atau mungkin lapar itu ya Pak. Baik, berarti dari informasi dari Pak Mantono tadi kita bisa tahu ya pemirsa, ternyata kegiatan apel elemen ini bukan hanya sebatas dari Satgas SAR, ternyata semua yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini bersinergi, termasuk dari warga, tim ekonomi juga ada, dan tim penggembira ini pasti nanti didominasi oleh ibu-ibu dan para pemudi-pemudi yang ada di sana ini ya Pak. Kemudian untuk tim penggembira ini ya karena kita apa ya untuk melaksanakan hasil kaji kita, ya nanti akan kita himbau ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nanti secara terpisah tempatnya. Oh gitu kan? Jadi ada pembagian tempat juga ya? Untuk putra sama putri. Ibu nanti sebelah kiri dari peserta apel, yang peserta long march. Kalau bapak-bapak sebelah kanannya begitu. Oh, itu dia biar tidak. Ini menjadi catatan baik ya. Supaya nanti di sana tidak bercampur baur. Ya. Meskipun kalau nanti datang dari istilahnya penonton luar ya, itu sudah di luar prediksi kita. Tapi kita sudah ada ikhtiar ya, dan ini merupakan mungkin beda dengan kegiatan-kegiatan biasanya ya. Kalau kegiatan biasanya mungkin itu bercampur baur begitu secara umum, tapi kalau kita mencoba untuk tetap memisahkan antara kalau warga kita kan mudah kita atur. Baik. Tapi kalau orang luar ya kita tidak bisa. Semoga nanti malah bisa mengikuti ritme yang sudah diatur oleh panitia. Baik, terima kasih kehadirannya. Semoga sehat selalu dan nanti acara apelnya sukses, dan di Agustus masih ada diklat yang kita tunggu-tunggu nanti Silatnas, semoga bisa berjalan lancar dan kita bisa membersamai para pemirsa. Terima kasih Pak Mantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kita dengan Bapak Mantono. Kita akan segera mengikuti apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kami yang di studio mengucapkan selamat mengikuti.